ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Kesuksesan yang sebenarnya saudaraku seiman adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang berhasil diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, dia telah menang, beruntung, dia telah berhasil, dia telah sukses. Dan ketahuilah kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu saja. Kalau orang, teman-teman sekalian di dunia, selalu tolok ukurnya, kalau anda muslim tapi anda pegangan seperti orang-orang kafir, targetnya adalah dunia saja. Penilaian sukses itu hanya karena harta, hanya karena pakaian, hanya karena mobil, hanya karena jabatan, hanya karena titel-titel akademik. Ini semua, saudaraku seiman, pikiran orang-orang non-muslim. Bagi seorang muslim bukan itu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, sementara hammuhu, niatnya, targetnya, dunia, maka Allah akan memecahkan urusan-urusannya, mempersulit. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Serta tidak akan datang kepada dia dari dunia kecuali yang sudah dicatatkan saja. Dan siapa yang tiba di pagi hari, targetnya dia, niatnya adalah akhirat, maka Allah akan satukan urusannya. Allah akan mudahkan dan selesaikan. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi terhina. Beda sekali. Ini setiap tiba pagi hari. Jadi bagaimana teman-teman sekalian kita memahami target utama seorang muslim justru sukses nanti masuk ke dalam surga. Anda masih ingat bagaimana mayoritas penghuni surga justru orang-orang miskin, sampai surga mengatakan, ya Allah kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin dan orang-orang yang dianggap remeh, gitu kan? Maka Allah mengatakan, kau rahmatku yang aku karuniahi, yang aku balas orang-orang yang taat kepadaku denganmu, gitu kan? Bukan berarti orang kaya tidak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya. Nabi SAW sendiri juga termasuk orang yang punya kemampuan. Beliau punya harta dari harta rampasan perang yang Allah SWT mudahkan buat beliau dari Khaybar, gitu kan? Dan dari peperangan-peperangan yang lain sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau lebih suka hidup sederhana sallallahu alaihi wasallam. Jadi target kita bukan itu. Tapi bagaimana teman-teman semua yang di benak kita ini, kita selamat dari neraka di hari kiamat nanti. Karena sesuatu pemandangan yang sangat menakutkan. Api yang bergejolak besar, gitu kan. Sampai sebagian salafus saleh dari tabi'in, mereka kalau lihat gejolak api, mereka sampai mengulang-ulangin ayat Al-Quran. Sami'u laha tagayjuzan wa dhafira. Kalau dilihat ke neraka itu maka didengarkan suara gemuruhnya dan letupan-letupannya. Maka mereka mengulang-ulangi sampai mereka pingsan. Karena takutnya dengan api neraka itu. Dan takut dengan apa yang Allah perintahkan kita untuk takut adalah berarti takut kepada Allah. Bukan seperti pemahaman sebagian orang, oh kalau kita takut pada neraka berarti kita bukan takut kepada Allah. Tidak, yang suruh takut pada neraka kan Allah. Dalam surah At-Tahrim kan Allah mengatakan, itu surah nomor 66 ayat 6 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkan dirimu. Artinya kau harus takut dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, gitu kan. Al-ayat. Jadi memang kita harusnya khawatir dengan neraka tersebut dan bagaimana surga menjadi target utama kita. Subhanallah, orang kalau jadikan surga target utamanya, dia akan jadi orang baik. Karena untuk ke surga, semua amal-amal baik kan. Jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang. Apalah ya, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ziarah kubur. Semua kebaikan-kebaikan.